Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini di SMA 2 di SMA Negeri Baru ini di lokasi karya kelima dalam keadaan sehat semua ya. Amin, alhamdulillah. Ada yang tadi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. di LMS lokal 5 adalah poinnya ini. Jadi poin yang akan kita selesaikan hari ini adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada dunia. Kalau tidak salah ini di modul 3.3. Modul terakhir adalah ini. Nanti Ibu Bapak akan membuat alur bagja, tapi yang kita ambil adalah BAB-nya saja. Bapak akan membuat perencanaan program mulai dari judul, kemudian tujuan dan latar belakang. Ada 3 komponen saja yang akan kita buat program tuntutannya. Satu saja nanti kita ambil. Satu program saja. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita mulai dari Pak Eri. Dang. Saya akan berkumpul dengan kata yang sudah tadi disebutkan. Bapak Ibu akan mempresentasikan dan berbagi apa yang menjadi poin dibuat pertanyaan dan ambil pelajaran itu dengan kelompoknya masing-masing. Jadi bergantian, waktunya 10 menit. Jadi setiap orang memiliki waktu 10 menit, diganti dengan rekan kelompoknya yang lain. Nanti setelah 30 menit berjalan, kita akan presentasi dari satu orang kelompok di depan menyampaikan hasil dari yang didiskusikan tadi. Mulai pukul 6:10 sampai pukul 8 pagi. Manakah kebijakan sekolah yang telah mendukung pengolahan sampah, yaitu tadi adanya beberapa kebijakan dan program kegiatan kelas yang itu didukung oleh semua wali kelas dan didukung pengajaran. Tambahan alokasi waktu struktur kurikulum atau tetap? Karena untuk setiap harinya memang jadi terstruktur kegiatannya. Jadi kalau hari Jumat, hari Senin itu kita masuk pukul 6:10 karena Terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat Bapak Budi, Bu Vivi, dan juga rekan saya. Ketua. Ini angkat sendiri, angkat sendiri. Nah, ini adalah salah satu aset yang ada di SMA Negeri 1 Bantuan, karena di sini ada SMA Negeri 1 Bantuan itu punya lahan yang sangat luas, yang biomola itu lumayan besar juga, sekitar 20-30 meter persegi ada. Pengaduan tanah berarti. Soalnya banyak, makanya, dan kita latar belakang dari wali murid itu adalah tani. Ada yang buruh tani, ada yang memang mengolah perkebunan mereka sendiri, ladang, maka disitulah menjadi inspirasi bagi kami untuk mengelola. Dan
daerah sekitar sekolah ini memiliki kekuatan aset di bidang peternakan. Mereka punya banyak ternak di sekitar sekolah itu dan bahkan ada. Itu sangat menarik apa yang dijelaskan oleh Bu Nora. Saya hanya ingin menanyakan apakah amdalnya itu juga diperhatikan, karena analisis dan lingkungan. Karena itu juga perlu diperhatikan apakah di lingkungan sekitarnya apakah juga berpengaruh, kemudian apakah banjir atau longsor itu berpengaruh atau tidak di lingkungan itu. Yang mohon maaf kan dari ini ke rendah. Ya, yang maksud saya ya apakah itu sudah diperhatikan dari bagaimana program itu juga membuat amdalnya dan juga koordinasi dengan ya mungkin itu nanti. Ya sebenarnya yang dijelaskan Bu Nora sebenarnya sudah mencakup keseluruhan dari Babdi dan BA saja ya. BA saja. Iya. Ya mungkin itu. Baik, di sini kita sama-sama belajar. Ya tentunya dari kelompok DUM sebenarnya tadi sudah sangat bagus-bagus, sebenarnya berkorelasi itu dari Buana sebenarnya. Ya, cuman ya saya di sini ya menampilkan hanya sebatas kemampuan saya yang tentunya ini memang saya wujudkan di sekolah saya di SMA Negeri 1 Kaliangan. Dan kebetulan saya juga sebagai pembina Paskibra SMA Negeri 1 Kaliangan, dan juga saya jujur saja ini sekolah saya dulu di masa-masa SMA yang tentunya ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas pada potensi yang dimiliki murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya tentunya kenapa arahnya pada profil pelajar Pancasila? Ya tentunya jangankan ya di kegiatan-kegiatan yang sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terkadang ya anak-anak juga ya hanya sebatas bagaimana Pancasila itu ya dihafal. Ya, tentunya bagaimana bisa bekal untuk menghadapi atau mewujudkan cita-citanya, yaitu dengan mereka berlatih fisik, kemudian ya mental dan fisik, kemudian selain itu juga bagaimana murid itu dibekali juga tentunya juga karena dasarnya juga ada tes kejiwaan atau psikotes. Ya tentunya itu juga yang mendasari, karena untuk tingkat, karena ini berjenjang juga ada jenjangnya, yaitu ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional, dan yaitu arahnya ke Paskibraka. Ya memang motivasi dari mereka dari murid bagaimana keinginan mereka untuk bisa dari jenjang itu bisa dihadapi, dan juga mereka ya pernah yang menjadi motivasi itu pernah ada Yang bisa kami andalkan adalah apa yang langsung terlihat dan nampak oleh masyarakat. Kami ingin mengembangkan ke situ. Kami punya modal lahan yang cukup luas, kemudian punya modal sosial yang cukup kuat. Ya, gali mimpi nyata di Pak anak-anak. Bagaimana anak-anak membayangkan, mereka membayangkan bagaimana kalau tanah yang kosong itu ditanami Pak dengan buah dan sayuran. Saat berhasil kita panen, kita berikan bazar. Itu menurut saya merupakan apa ya? Impian yang selama ini belum pernah kami bayangkan. Kalau kami bayangkannya tanam, ini dengan diskusi ya, tanam, mempanen, ayo kamu beli, bakar-bakar, selesai kan. Tapi anak punya impian lain ternyata, bagaimana kita ngadakan bazar tuh, itu luar biasa gitu. Tapi saya tekankan lagi, anak ini bukan perkara mudah, bukan perkara mudah. Kamu bayangkannya, oke, saat panen kita bisa bazar. Untuk mencapai panen ini loh, bukan perkara mudah. Tapi karena ide itu berasal dari mereka, saya berharap dengan dukungan semua stakeholder di sekolah, program ini akan berhasil. Kalau ini dari guru, ayo anak-anak, ya saya tidak mau. Tapi kalau ini dari anak, mungkin ya, akan itu akan saya. Tanggung jawab.
Ya, ownership-nya ada. Ya, ownership-nya ada. Ya kan, jadi konsep advokasi bahwa bergerak kemudian menggerakkan itu sudah muncul banget di program ini ya. Jadi tidak hanya ini sudah yang tergerak dengan gurunya, kepala sekolahnya, komitenya, anak-anaknya, dan bahkan bisa menggerakkan stakeholder yang lain itu memang sudah luar biasa. Terus kemudian aset sudah diidentifikasi semuanya juga sudah luar biasa juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya, jangan sampai start yang sudah ingin bergerak ini nanti mandek di tengah jalan sehingga tidak tercapai mimpinya itu. Nah, maka dari itu dari identifikasi semuanya itu dan program ini sudah berjalan ya. Iya. Sudah berjalan. Mungkin kami hanya mengkonfirmasi atau mungkin bisa sharing di sini berbagi kepada kita strategi apa ya, strategi apa yang dilakukan oleh SMA Bantuan itu dalam mewujudkan mimpi itu, apa saja yang sudah dilaksanakan atau dimulai dari mana dalam ini menggerakkan atau mengelola semua aset yang sudah ada itu, strateginya seperti apa untuk mencapai mimpi ini. Iya, nanti dibantu ya Bang, kalau saya, karena saya tahapan-tahapannya. Iya, tahapan-tahapannya biar tapi yang gitu tercapai, tapi urutan-urutannya yang lebih sistematis itu seperti apa gitu untuk mencapai itu. Nah, itu nanti belum akan disambungkan. Iya. Tapi saya tapi yang sudah kami lakukan jelas satu pengunduran tanah sudah. Kemudian yang kedua kami mulai proses kalau bisa dipakai traktor sekali lagi sehingga tanah itu mundur lagi. Kemudian baru dibidding, kemudian tutup dengan mosa. Ini langkah-langkahnya. Tutup dengan mosa kami target 2 minggu. 2 minggu lagi selesai. Karena kan harus laporan hasilnya. Ya. Hasilnya kami sampai penanaman. Rencana kami sampai penanaman. Tanggal 7 Desember terakhir bibitnya itu sampai penanaman. Jadi di bidding, kemudian kami menyiapkan bibit. Sekarang kemarin selesai mungkin hampir nggak sampai 200 240. 240. 240. Oh, 240. Kami target 1000 bag. Produknya sudah siap, tinggal kemudian penanamannya. Nah, setelah di bidding baru kemudian langsung ditanam. Saya kira itu prosesnya. Untuk penanaman itu memang betul apa dari pemikiran murid, meskipun keinginan murid seperti ini pengen nanam melon seperti itu, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi tanah apakah cocok dengan penanaman melon seperti itu. Itu mungkin tambahan biar apa yang jadi mimpi di SMA Batuan itu bisa tercapai dan anak-anak merasa tidak kecewa. Karena kalau kita melihat murid sekali bertindak tidak ada hasil, maka mereka tidak akan melaksanakan lagi seperti itu. Jadi intinya disesuaikan dengan tanah yang cocok yang bisa ditanam di SMA Batuan. Iya, makanya. Terima kasih. Mungkin itu hanya masukan. Terima kasih. Saya juga berpikiran begitu, tapi belum saya lakukan itu teman-teman. Apakah iya melon di musim penghujan? Ini sekedar saja, tapi anak-anak pengennya seperti itu. Tapi di musim penghujan saya juga tidak terlalu ini kan. Mungkin nanti disesuaikan. Terima kasih Pak yang usulan. Tapi nanti jelas BUMN masih anggota kami, masih guru kami. Terus kami minta sumbangsinya. Iya, dari mimpi, terus kemudian strategi sama pendukung. aktor, bukan nyata aktor yang terlibat. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Lerin bahwa program atau kegiatan kita itu adalah tentang pengolahan sampah organik, sampah-sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Jadi yang bukan yang organik, karena setelah kita konfirmasi ternyata juga ada program yang anorganik juga. Jadi kita berbicara ini fokusnya organik saja. Mulai dari pertanyaan kemudian
ambil pelajaran dan gali mimpi. Nah, sekarang ibu bapak menuangkan programnya. Jadi ambil program yang memang unggulan bagi bapak itu, bagi ibu bapak itu, dan benar-benar bisa diimplementasikan di sekolah. Apa rencana program itu? Kemudian judulnya apa? Tujuannya apa? Latar belakangnya bagaimana? Dituangkan di kertas plano. Tugasnya bukan tugas kelompok lagi, tapi ini waktunya 45 menit maksimal. Kalau sudah selesai sebelum 45 menit lebih bagus. Bentuknya, tabelnya terserah Bu Bapak. Silakan berdifferensiasi. Judul, kemudian tujuan, dan latar belakang. Oke, ini saya ya. Nah ini. Nah ini. Jadi dari komponen yang pertama adalah judul. Silakan judulnya apa? Cantumkan di kertas kamu nanti. Kemudian tujuan programnya apa? Bagian ini harus jelas menyatakan visi dari dan tujuan dari program. Jadi tujuannya apa? Yang ingin dicapai apa? Tidak. Tapi ibu bapak ini kan bentuk tabel ya. Kalau ibu bapak nanti desainnya mau buat lingkaran, judulnya di tengah. Bisa saya ambil adalah ternyata teman-teman itu punya, meskipun satu sekolah, punya pemikiran yang berbeda dan punya target capaian yang sama, meskipun capaiannya sama, tapi memiliki pola pikir yang berbeda. Oke, keren. Pak Eri, sekolah harus mampu melaksanakan program. Kalau diawali simpulan yang dapat saya ambil adalah simpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa sekolah itu harus melaksanakan program yang berdampak pada murid dengan memperhatikan voice dan function. Oke, keren. Pak Alif, simpulan yang dapat saya ambil tadi. Simpulan yang saya dapat program yang berdampak pada murid tidak harus program yang ambisius dan Betul? Punya usaha. ya, yang penting program tersebut pada Pak Irwan, simpulan? Simpulan yang dapat saya ambil dari hari ini, ternyata teman-teman saya yakin sudah mengetahui kelebihan masing-masing sekolah untuk diwujudkan sebagai program yang berdampak pada murid. Pak Ali, simpulan yang dapat pagi ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil, ternyata kalau program itu didesain atau berasal dari guru, maka program itu tidak jauh dari passion atau mata pelajaran yang kita ambil. Jadi belum bisa keluar dari passion yang kita ambil di sekolah. Jadi itu. Tapi kalau kita misalnya memperhatikan suara pilihan dan kepemilikan siswa, bisa jadi program ini nanti lebih tepat atau lebih mengena pada siswa. Pak Yani, Kesimpulan yang saya bisa ambil, ternyata program itu akan tetap berjalan meskipun tanpa dukungan atau modal menggunakan aset finansial. Bagaimana kita memanfaatkan aset di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Bu Ana, simpulan? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan hari ini adalah bahwasanya program yang harus dijalankan di sekolah harus benar-benar berpihak kepada murid, berasal dari murid, dan murid merasa